Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Siti Amelia. Saya dari kelas 12-1, asal sekolah saya SMA Negeri 1 Buai Madang Timur. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi fisika, yaitu induksi elektromagnetik, flux magnetik, dan GGL induksi. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang flux magnetik dan GGL induksi. Simak terus videonya ya. Teman-teman, konsep flux magnetik pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Inggris bernama Michael Faraday. Faraday menggambarkan medan magnet sebagai garis-garis gaya atau garis-garis medan magnet. Banyaknya garis medan magnet yang menembus suatu luas permukaan dalam arah tegak lurus disebut flux magnetik. Besar flux magnetik dapat ditentukan dengan persamaan Pi sama dengan B dikali A dikali cos theta. Dengan B, medan magnetik satuannya Tesla, A, luas permukaan yang ditembus satuannya meter kuadrat, theta, sudut antara medan magnetik B dengan N garis normal bidang, Pi, flux magnetik satuannya Weber. Jika dilihat dari persamaannya, flux magnetik dipengaruhi oleh medan magnetik, luas permukaan yang ditembus, dan sudut jatuhnya. Sudut antara medan magnetik dengan garis normal bidang bergantung pada keadaan garis-garis gaya yang jatuh pada bidang. Ada 3 keadaan garis-garis gaya atau garis-garis medan yang jatuh pada bidang. Pertama, searah dengan bidang. Jika garis gaya searah dengan bidang, maka sudut dibentuk oleh medan magnetik dengan garis normal bidang. Theta sama dengan 90 derajat, dengan cos 90 derajat sama dengan 0, sehingga Pi sama dengan 0. Kedua, tegak lurus dengan bidang. Jika garis gaya tegak lurus dengan bidang, maka sudut yang dibentuk oleh medan magnetik dengan garis normal bidang theta sama dengan 0 derajat. Nilai cos 0 derajat sama dengan 1, sehingga Pi sama dengan B dikali A. Ketiga, tidak tegak lurus dengan bidang. Jika garis gaya tidak tegak lurus dengan bidang, maka sudut yang dibentuk oleh medan magnetik dengan garis normal bidang adalah theta, sehingga Pi sama dengan B dikali A dikali cos theta. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan flux magnetik dan GGL induksi. Hubungan flux magnetik dengan GGL induksi ini diperoleh dari percobaan yang dilakukan oleh Faraday. Jika pada video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa Hans Christian Ørsted menemukan bahwa di sekitar kawat berarus listrik dapat menimbulkan medan magnet, maka percobaan Faraday membuktikan hal sebaliknya. Medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Percobaan Faraday dilakukan dengan alat sederhana, yaitu sebuah magnet batang, kumparan, dan galvanometer. Dari percobaannya, Faraday menyimpulkan bahwa 1. Ketika magnet digerakkan keluar masuk kumparan, jarum pada galvanometer akan menyimpang. 2. Ketika magnet tidak digerakkan dalam kumparan, jarum pada galvanometer tidak menyimpang, tetapi menunjukkan angka 0. Ketiga, penyimpangan jarum galvanometer ini
menunjukkan bahwa di dalam kumparan mengalir arus listrik yang disebut arus listrik induksi. 4. Arus listrik timbul karena adanya perubahan jumlah garis gaya magnet, sehingga terjadi beda potensial pada ujung-ujung kumparan atau GGL induksi. Kesimpulan percobaan Faraday selanjutnya disebut dengan hukum Faraday yang menyatakan bahwa GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung loop suatu penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Secara matematis, hukum Faraday dituliskan dengan persamaan epsilon in sama dengan negatif theta pi dibagi theta t. Jika kumparan terdiri dari n lilitan, maka dapat dirumuskan dengan persamaan epsilon in sama dengan negatif n dikali delta pi dibagi delta t. Jika perubahan flux magnet terjadi dalam waktu singkat selang waktu delta t mendekati 0, maka GGL induksi ditentukan dengan persamaan epsilon in sama dengan negatif n dikali dp dibagi dt. Dengan epsilon in sama dengan GGL induksi, gaya gerak listrik induksi satuannya volt, n adalah jumlah lilitan, delta pi adalah perubahan flux magnetik satuannya Weber, delta t sama dengan selang waktu yang diperlukan satuannya sekon, dt dibagi dt sama dengan turunan pertama fungsi flux magnetik terhadap waktu satuannya Weber per sekon. B sama dengan induksi magnetik satuannya Tesla. A sama dengan luas permukaan satuannya meter kuadrat. Theta sama dengan sudut antara medan magnetik B dengan N garis normal bidang. Dari percobaan yang dilakukannya, Faraday baru dapat menghitung besarnya GGL induksi yang terjadi, tetapi belum menentukan arah induksi yang timbul pada rangkaian atau kumparan. Arah arus induksi yang terjadi baru dapat dijelaskan oleh seorang fisikawan Rusia bernama Heinrich Friedrich Emil Lenz. Untuk menyatakan arah arus induksi, ia menemukan hukum Lenz yang berbunyi arah arus induksi akibat GGL induksi pada suatu rangkaian adalah sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang dan berlawanan arah dengan perubahan medan magnetik asalnya. Arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya konstan. Jika kita perhatikan, pada persamaan hukum Faraday terdapat tanda negatif. Tanda negatif inilah yang menyatakan arah sesuai dengan hukum Lenz. Jadi, hukum Lenz ini merupakan pelengkap hukum Faraday ya. Nah, untuk memahami hukum Lenz, kita dapat memperhatikan gambar arah arus induksi pada kumparan seperti beberapa gambar berikut. Jika magnet diam, tidak ada perubahan flux magnet yang dilingkupi oleh kumparan. Karena flux magnet konstan, tidak timbul GGL induksi dan arus induksi. Pada saat kutub utara magnet digerakkan mendekati kumparan atau flux magnet utama arah ke bawah akan bertambah. Sesuai dengan hukum Lenz, pada kumparan akan timbul flux magnet induksi atau flux magnet induksi yang menentang pertambahan flux magnetik utama yang menembus kumparan. Oleh karena itu, arah flux magnet induksi
haruslah berlawanan dengan arah fluks magnet utama. Dengan demikian, fluks total yang dilingkupi kumparan akan konstan. Jika kutub selatan magnet digerakkan menjauhi kumparan, fluks magnet utama akan menembus kumparan dengan arah ke bawah akan berkurang. Sesuai dengan hukum Lenz, kumparan akan timbul fluks magnetik induksi yang menentang pengurangan fluks magnet utama yang menembus kumparan. Oleh karena itu, arah fluks magnet induksi haruslah searah dengan arah fluks magnet utama. Dengan demikian, fluks total yang dilingkupi kumparan akan konstan. Nah, teman-teman, berdasarkan persamaan fluks magnetik, yaitu Pi sama dengan B dikali A dikali cos theta, perubahan fluks magnetik dapat disebabkan oleh 3 faktor. Pertama, perubahan besar induksi magnetik atau P. Kedua, perubahan luas bidang kumparan atau A. Dan yang ketiga, perubahan sudut antara arah B dengan arah N garis normal bidang. Karena GGL induksi timbul akibat perubahan fluks magnetik, ketiga faktor tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan GGL induksi. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, kita akan bahas GGL induksi akibat perubahan induksi magnetik. Untuk menentukan GGL induksi yang timbul akibat perubahan besar induksi magnetik dengan induksi magnetik P yang berubah pada waktu T pada luas bidang kumparan A yang konstan, kita dapat menggunakan persamaan epsilon in sama dengan negatif N dikali A dikali dB dibagi dt. Dengan epsilon in, GGL induksi satuannya volt, N jumlah lilitan kumparan, A luas bidang kumparan satuannya meter kuadrat, B induksi magnetik satuannya Tesla, dB dibagi dt. Turunan pertama fungsi induksi magnetik B terhadap waktu T satuannya Tesla per sekon. Selanjutnya, GGL induksi akibat perubahan luas bidang kumparan. Untuk menentukan GGL induksi akibat perubahan luas bidang kumparan, kita bisa memperhatikan gambar kawat penghantar AB yang digerakkan dalam medan magnetik dengan arah masuk bidang. Kawat penghantar AB digerakkan ke kanan dengan kecepatan V sehingga terjadi perubahan luas persatuan waktu. Apabila arah B dan arah V membentuk sudut theta, maka untuk menentukan besar GGL induksinya digunakan persamaan epsilon in sama dengan B dikali L dikali V dikali sin theta. Epsilon in GGL induksi satuannya volt, B induksi magnetik satuannya Tesla, L panjang kawat penghantar satuannya meter, V kecepatan gerak kawat penghantar AB satuannya meter per sekon, theta sudut antara arah B dan arah V. Untuk
Untuk menentukan kuat arus induksi yang mengalir dalam kawat penghantar AB dapat digunakan persamaan L sama dengan epsilon dibagi L sama dengan B dikali I dikali V dibagi R. Sedangkan gaya Lorentz yang bekerja pada kawat penghantar AB dapat ditentukan dengan persamaan F sama dengan B dikali I dikali L sama dengan B kuadrat dikali L kuadrat dikali V dibagi R. Dengan epsilon in GGL induksi satuannya volt, B induksi magnetik satuannya Tesla, L panjang kawat penghantar satuannya meter, V kecepatan kawat penghantar satuannya meter per sekon, I kuat arus induksi satuannya A, F gaya Lorentz satuannya Newton, R hambatan satuannya ohm. Jika kawat penghantar digerakkan secara horizontal, maka besar gaya Lorentz yang bekerja pada kawat penghantar AB dapat ditentukan dengan persamaan M sama dengan W. B kuadrat dikali L kuadrat dikali VT dibagi R sama dengan M dikali G, sehingga VT sama dengan M dikali G dikali R dibagi B kuadrat dikali L kuadrat. Dengan F gaya Lorentz satuannya Newton, W berat kawat penghantar satuannya Newton, B induksi magnetik satuannya Tesla, L panjang kawat penghantar satuannya M, VR kecepatan terminal satuannya meter per sekon, M massa kawat penghantar satuannya kilogram, G percepatan gravitasi satuannya meter per sekon kuadrat, R hambatan satuannya ohm. Berdasarkan kaidah Lenz, perubahan flux magnetik terjadi akibat gerak kawat AB ke kanan, sehingga akan timbul gaya Lorentz ke kiri untuk menentang arah gerak kawat. Berdasarkan kaidah tangan kanan, arah telapak tangan menunjukkan arah F yaitu ke kiri. Ibu jari menunjukkan arah arus induksi I pada batang AB yaitu ke atas dari A ke B, dan 4 jari lain menunjukkan arah B yaitu masuk bidang kertas. Terakhir, GGL induksi akibat perubahan sudut antara induksi magnetik B dan N garis normal bidang kumparan. GGL induksi yang timbul akibat perubahan sudut antara induksi magnetik B dengan N garis normal bidang kumparan dapat ditentukan dengan persamaan epsilon in sama dengan N dikali B dikali A dikali omega dikali sin omega T sama dengan epsilon M sin omega T. Dengan epsilon in GGL induksi satuannya volt, epsilon M GGL induksi maksimum satuannya volt, N jumlah lilitan kumparan, B induksi magnetik satuannya Tesla, A luas bidang kumparan satuannya meter kuadrat, omega kecepatan sudut satuannya radian per sekon, T waktu satuannya sekon. Sampai di sini teman-teman bisa paham ya.